Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Sabtu kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula selalu siapkan hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Sabtu ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman cinta satu malam episode kedua. Saya jelaskan dahulu, cinta satu malam yang saya maksud bukan ONS ya, bukan one night stand, bukan saya tidur dengan pria-pria hanya satu malam saja, lalu keesokan harinya berganti orang, bukan seperti itu ya teman-teman. Maksudnya, cinta satu malam ini adalah cerita saya ketika bertemu dengan orang di hari pertama dan langsung sukalah saya. Namun, hari itu merupakan awal saya bertemu dan berpisah dengan orang tersebut. Bukan karena ketidakcocokan antara saya dengan dia dan juga dia dengan saya, tapi ada beberapa hal yang menghalangi hubungan ini. Di cerita kemarin, saya sudah menceritakan tentang cinta satu malam saya dengan Evan. Untuk yang sekarang, saya akan ceritakan cinta satu malam dengan Nino. Jadi teman-teman, kalau dengan Evan kemarin kan saya berkenalannya pakai aplikasi itu ya. Nah, kalau sama Nino ini, saya berkenalan dari Instagram. Sebenarnya, Nino ini sudah lama follow Instagram saya. Tentunya bukan Instagram yang sekarang saya pakai itu ya teman-teman, tapi dulu kan saya punya Instagram pribadi. And by the way, saya sekarang tidak memakai sosial media apapun ya, kecuali Instagram itu. Maksudnya bukan Instagram pribadi, tapi Instagram yang khusus untuk channel ini. Jadi, perkenalan saya dengan Nino ini terjadi di tahun 2019. Kalau tidak salah di bulan Februari. Dia juga sering banget untuk komen di setiap feed Instagram saya. Karena dia sering banget interaksi di Instagram saya, akhirnya kami saling balas DM Instagram lah, saling inbox, saling chatting. Awalnya, saya tidak tahu kalau Nino ini not straight. Dan juga Nino ini seorang pecinta alam teman-teman. Di Instagramnya tuh banyak banget foto-fotonya dia sedang trekking ataupun pendakian ke gunung-gunung gitu. Dulu pun saya kan juga ikut sebuah komunitas pecinta alam. Jadinya kami connect lah pada saat itu karena punya hobi yang sama. Untuk sekarang hobi itu sudah tidak ada karena sibuk bekerja dan juga orang-orang di komunitas itu masing-masing sudah berpindah di luar kota. Berawal dari hobi yang sama inilah hubungan kami jadi semakin dekat. Maksudnya hubungan sewajarnya teman ya. Di situ pula lah kita jadi sering cerita pengalaman kalau waktu dia pendakian. Ya dia juga bercerita bagaimana sih cara untuk tetap survive atau hidup di gunung dan sebagainya lah. Pokoknya enak lah kalau saling berdiskusi dengan Nino ini. Sampai suatu hari Nino mengajak saya untuk bertemu. Dia mengajak saya untuk ya sekedar ngobrol-ngobrol saja, nongkrong di cafe saja. Nah, waktu itu kan saya juga masih memakai aplikasi kuning itu ya teman-teman. Pada saat saya sedang bersantai-santai tiduran sambil main handphone, iseng-iseng lah saya buka aplikasi kuning itu dan scroll-scroll untuk sekedar look around saja. Tiba-tiba ketika saya sedang scroll-scroll ke bawah, ada nih salah satu profile yang memakai fotonya Nino. Di situ saya tidak percaya dong. Saya berpikir ini mungkin orang lain yang pakai fotonya Nino. Ya iseng-iseng lah saya coba saya sapa itu profile. Dan akhirnya saya tanya dong, tanya nama dan sebagainya untuk memastikan siapa sebenarnya orang di balik foto tersebut. Sewaktu saya tanya nama, dia jawabnya ya Nino. Loh, orang ini kok berani banget gitu loh pakai nama yang sama dengan Nino.
Berarti yang pakai fotonya Nino ini juga sudah tahu Instagramnya Nino dong. Waktu itu Nino meminta saya untuk mengirim foto saya. Maksudnya Nino yang ada di aplikasi itu ya. Saya kan masih belum tahu nih, ini beneran Nino atau bukan. Karena dari awal saya sudah tidak yakin kan, akhirnya saya kirimlah foto saya. Tapi yang saya kirim adalah foto palsu. Nah, sewaktu saya sudah mengirim foto saya, Nino balas mengirim video dia. Video teman-teman, bukan foto. Wah, makin penasaran dong, ini orang bisa dapat videonya Nino dari mana? Padahal itu video yang tidak ada di Instagramnya Nino. Oke lah, di situ saya ajak dia untuk video call. Nah, sewaktu video call itu tersambung, kamera depan handphoneku tuh aku tutupin teman-teman. Dan kagetnya, ketika video call itu tersambung, ya ternyata itu mukanya Nino gitu loh. Dan secepat mungkin langsung saya matikan itu video call. Dan di situ saya berpikir lagi dong, berarti ini beneran Nino dong. So, Nino ini non-straight. Mana besok dia mau mengajak saya bertemu lagi. Tapi ya sudahlah, besok ini kan juga mau bertemu hanya untuk menjadi teman saja. Pikiran saya begitu, hanya menjadi teman. Oke, keesokan harinya, saat dimana saya harus keluar rumah dan bertemu dengan Nino, awal sebelum saya tahu kalau Nino ini not straight, saya ya biasa-biasa saja. Namun setelah saya tahu, kok saya sekarang jadinya nervous banget gitu ya mau bertemu Nino. Benar-benar tidak pede gitulah teman-teman. Nah, setelah saya tiba di cafe itu, saya mencoba hubungi Nino. Saya DM di Instagramnya dia. Dia ada di meja nomor berapa. Setelah saya mendapat informasi dari dia, mulailah saya ke lantai 2. Saya lihat tuh di meja nomor 26 seingat saya. Dan ya benar, di sana ada Nino yang sedang duduk dan bermain handphone. Nah, ketika saya ke Nino, kan posisinya dia itu membelakangi saya. Jadi, ketika saya lewat di belakangnya, saya tahu dong dia sedang membuka aplikasi biru dan sedang melihat live streaming dari salah satu host di aplikasi itu. Dan iya, 100% Nino ini pasti not straight. Lalu, dengan memberanikan diri, saya sapalah dia. Hai Nino, wah, lagi main apa nih? Lagi lihat live streaming host di aplikasi biru itu ya? Saya coba frontal begitulah. Lalu dia memandang saya dan tersenyum ke saya sambil dia menjabat tangan saya. Wah, baru pertama kali saya lihat Nino ini, saya sudah ada rasa ketertarikan sama dia. Mungkin sekitar 80% lah saya tertarik dengan pandangan pertama. Kenapa sih saya bisa tertarik begitu? Karena tidak tahu ya, setiap saya melihat cowok yang sangat tinggi, udah deh otomatis tertarik aja gitu saya. Saya ini kan tingginya 171 cm, dan Nino ini tingginya sekitar 185 cm. Jadi dia itu tinggi banget teman-teman. Udah deh, di situ kami saling ngobrol-ngobrol lah tentang hobi kami dan sebagainya. Sampai dia bertanya ke saya, apakah sekarang saya sudah punya boyfriend? Wow, frontal sekali si Nino ini. Tanpa basa-basi, langsung to the point dengan penyebutan boyfriend. Ya, karena pada saat itu saya sedang single, saya bilang ke Nino kalau pada saat itu saya belum mempunyai boyfriend. Lalu, si Nino menjawab dengan senyum gitu. Berarti kalau David belum punya boyfriend, saya boleh dong jadi boyfriendnya David. Di situ saya cuma tertawa saja teman-teman. Dan Nino juga bilang sebenarnya semenjak awal dia follow Instagram saya, dia tuh sudah tertarik dengan saya. Apalagi pada saat itu hobi kita sama-sama masuk ke komunitas pecinta alam. Dan di situ saya kira Nino ini ya orangnya tinggal di kota saya. Karena waktu saya tahu dia di aplikasi itu, jarak tempat tinggalnya dari rumah saya itu cuma sekitar 11 km teman-teman. Jadi ya saya berpikir kalau dia memang tinggal di sini. Dan setelah kita selesai mengobrol di cafe itu, malam itu juga saya diajaklah sama Nino untuk trekking ke sebuah gunung yang dekat dengan area cafe kami. Bentar, kok gunung ya? Bukan. Kalau gunung itu kan tinggi, ini cuma bukit aja gitu loh teman-teman. Jadi ini bukit untuk wisata malam gitulah. Kalau kita trekking sampai puncak tuh, pemandangan kota bisa kita lihat dari atas gitu teman-teman. Bagus banget lah pokoknya pemandangan malam pada saat itu. Dan di atas bukit itu, kan tidak ada penerangan nih. Jadi kondisinya gelap banget. Kalau tidak salah, kemarinnya itu baru ada pohon tumbang yang mengakibatkan
saluran listrik di area itu padam. Dan pada saat saya sedang duduk melihat pemandangan malam itu, tiba-tiba Nino ini memeluk saya dari belakang dan dia berkata, "David, ayo kita pacaran saja." Di situ saya hanya merespon dengan senyum-senyum saja ke dia. Lalu, begitu saya menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Nino ini mencium bibir saya, teman-teman. Ah, gila udah. Di atas ini anginnya kenceng, udaranya dingin. Dia memeluk sambil mencium bibir saya. Jadinya kan udara dingin itu jadi terasa hangat, teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir, emang ketika kami berpelukan dan berciuman itu tidak malu apa dilihatin banyak orang? Jadi teman-teman, di puncak bukit itu gelap gulita. Satu sama lain pun tidak akan terlihat. Dan juga waktu itu tidak terlalu ramai kok. Dikit banget orang pokoknya. Namun, setelah dia mengajak saya berpacaran, dia juga bilang kalau besok dia akan kembali ke kotanya sana. Jauh lah kotanya, beda pulau dari tempat saya tinggal. Dan ternyata Nino ini adalah visitor. Dia habis mendaki gunung di area dekat kota saya. Dan dia sudah 2 minggu ada di kota saya. Saya sudah seneng banget diajak dia pacaran, ternyata dia visitor. Sial banget ya. Andai saya bertemu dengan Nino 2 minggu yang lalu, pasti kejadiannya tidak seperti ini. Di situ ya saya menjelaskan ke Nino kalau saya ini tidak bisa LDR. Saya tidak bisa menjalin hubungan jarak jauh. Dan setelah itu ya sudah, kami kembali, dan bukan kembali pulang teman-teman, tapi kami menginap di salah satu villa dekat area perbukitan itu. Ya sudah deh, di malam itu saya menghabiskan waktu bersama Nino. Sampai keesokan harinya, dia kembali ke negaranya sana. Kok negaranya sana? Maksudnya, dia kembali ke kotanya sana. Lalu, apa saya sedih berpisah dengan Nino? Ya sedih banget lah teman-teman. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita memang berbeda tempat tinggal. Ya sudahlah, ikhlasin saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Untuk di video selanjutnya, saya akan bercerita tentang cinta satu malam lagi di episode ketiga dengan kenalan saya yang berikutnya. Selamat beraktivitas, semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan kalimat penutup dari saya, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's